Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Aramita Azmi. Saya dari kelompok P10 dengan NIM G0023-190. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi kardiorespirasi meliputi faring, jantung, diafragma, dan mediastinum. Jadi lanjut aja, langsung ke faring. Jadi, faring ini merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Faring ini dibedakan menjadi 3, yaitu nasofaring, dia terletak di posterior nasus dan di superior dari palatum mole setinggi VC1 sampai VC2. Yang kedua ada orofaring, dia terletak di posterior cavum oris setinggi VC2 sampai VC3. Dan yang terakhir ada laryngofaring, dia terletak di posterior laring setinggi VC3 sampai VC5. Kita akan mulai membahas satu-satu dari nasofaring terlebih dahulu. Dia ini akan dihubungkan oleh koana. Fungsinya ini tuh untuk respirasi. Terus ada beberapa bangunan penting di sini. Yang pertama adalah optai atau ostium pharyngeum tuba auditivi eustachii. Dia ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Lalu yang kedua ada tonsilla pharyngea. Dia ini terletak di membrana mucosa dinding posterior nasifaring. Dia ini merupakan Pembesaran dari tonsilla pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid. Lalu juga ada torus tubarius. Ini merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior dari optai. Lalu juga ada torus levatorius. Dia ini merupakan peninggian di inferior optai yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Dan yang terakhir ada recessus pharyngeus. Nah, dia ini terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai ke atap faring. Lalu yang kedua ada orofaring. Orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Fungsi dari orofaring ini lebih ke pencernaan. Di sini ada arcus palatoglossus. Dia ini pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris membentang dari palatum mole hingga tepi lingula. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kalau arcus palatopharyngeus berarti dia terbentuk karena adanya pendesakan dari palatopharyngeus. Lalu di sini juga ada fossa tonsillaris. Dia ini merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Dan yang terakhir ada vallecula epiglottica. Dia ini merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Lalu yang terakhir ada laryngofaring. Bangunan penting di sini ada 2. Yang pertama ada fossa piriformis. Dia ini terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Nah, kalau tadi benda tumpul itu ada di vallecula epiglottica, kalau yang tajam tuh ada di sini. Lalu ada juga adductus laryngis, dia merupakan pintu masuk menuju ke laring. Lanjut, yang kedua ada jantung. Kita akan membahas dari struktur eksternalnya terlebih dahulu. Jadi, setiap jantung ini akan diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasies. Nah, fasiesnya itu ada sternocostalis, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Basisnya akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apex mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri atas atrium dextrum, menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Apex cordis akan mengarah ke ventrocaudal sinistra. Kalau di gambar ini, yang kiri ini adalah POV ventral dan yang kanan ini adalah dorsal. Jadi jantung ini ada 4 ruangan. Nih, kalau biar gambar gampangnya, ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dexter, dan ventriculus sinister. Nih, di sini juga ada ventriculus sinister, ventriculus dexter, atrium dexter. Lalu di sini juga ada yang namanya auriculus. Nah, auricula jantung ini dia tuh merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol. Nah, dia ini merupakan sisa atrium dari masa janin. Auricula ini dapat
Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan di dalamnya, seperti di dinding atrium, mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Nah, di permukaan luar jantung ini juga terlihat adanya sulcus-sulcus. Seperti ini ada sulcus coronaria dan ini ada sulcus interventricularis. Nah, sulcus coronarius ini merupakan tempat lewatnya arteri dan vena coronaria, sedangkan sulcus interventricularis anterior ini merupakan tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Lalu di sini juga ada yang namanya skeleton cordis. Dia ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, dia merupakan tempat melekatnya miokardium. Lalu dia juga menjadi tempat perlekatan dari katup jantung, dan dia merupakan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Skeleton cordis ini terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea septum interventriculare, interantriale, dan atrioventriculare. Yang pertama ada annulus fibrosus. Dia ini merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventriculare, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Jadi yang pertama ada annulus atrioventricularis dexter, dia ada di sekitar valva tricuspidalis. Annulus atrioventricularis sinister, dia ada di sekitar valva mitralis. Lalu ada annulus valva aorta, dia berada di sekitar valva aorta sesuai namanya. Dan yang terakhir ada annulus valva trunci pulmonalis yang berada di sekitar valva pulmo. Nah, lalu juga ada trigonum fibrosum. Dia ini daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Jadi ada 2, yaitu trigonum fibrosum dextrum. Dia ini antara annulus valva aorta dan annulus atrioventricularis dextra. Dan trigonum fibrosum sinistrum, dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular. Ini untuk gambaran lebih jelasnya ada valva aorta yang tadi untuk annulus valva aorta, terus ada annulus valva trunci pulmonalis, dan ada valva mitralis dan tricuspidalis. Lalu kita masuk ke struktur internanya. Jadi kan tadi di jantung ada 4. Nah, kita akan bahas lebih lanjut satu persatu mulai dari atrium dextrum. Dia ini terdiri atas satu ruangan utama yang halus yang disebut sinus vena cavae atau sinus venarum cavarum, dan satu ruangan kecil yang kasar atau musculus pectinati. Nah, kedua ruangan ini akan dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam. Nah, bagian luarnya ini akan membentuk suatu alur yang disebut dengan sulcus terminalis. Ini buat crista terminalisnya. Ini juga musculus pectinati dari bagian yang kasar. Oh iya, lalu di sini juga ada fossa ovalis. Fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari sebuah lubang yang ada pada fetus, yaitu disebut dengan foramen ovale. Nah, di atasnya ini ada limbus ovalis. Lalu atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricularis dextra atau yang bisa disebut dengan valva tricuspidalis. Nah, di atrium dextrum ini dimuarai oleh beberapa pembuluh darah seperti vena cava superior, vena cava inferior, lalu ada sinus coronarius, dan juga ada vena cordis meminae. Ini ya untuk di atrium dextra ini juga terdapat Koch triangle yang merupakan lokasi dari nodus AFV. Lalu yang kedua ada ventriculus dextra. Dia ini terdiri atas suatu ruangan permukaan kasar tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut dengan trabecula carnae. Nah, ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama adalah musculus papillaris. Nah, musculus papillaris ini akan berkontraksi sebelum ventricle berkontraksi, sehingga chorda tendinea ini akan menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis dapat tertutup. Lalu yang ketiga ada rigi-rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Di sini juga akan dimuarai oleh ostium trunci pulmonalis. Dia akan menghubungkan dengan truncus pulmonalis, dan dia akan dibatasi oleh valva trunci pulmonalis.
Lalu yang ketiga ada atrium sinistrum. Dia ini terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra seperti yang tadi ada di atrium dextrum. Lalu di sini juga ada ostium ave sinistrum. Ini menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu sama tadi di sini juga ada fossa ovalis dan di sini ada valvular foramen oval. Lalu dia ini dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu untuk yang terakhir ventriculus sinister, dia ini membentuk apex cordis ya. Apex cordis. Nah, dia ini memiliki miokardium yang paling tebal daripada bagian yang lain karena fungsinya untuk memompa dan melawan tekanan tinggi ke seluruh tubuh. Di sini juga ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Lalu di sini juga ada katup jantung. Katup jantung ini ada 4. Nah, dia akan dibedakan menjadi 2, yaitu 2 katup atrioventricularis. Ini katup di antara atrium dan ventricle, dan 2 katup semilunaris. Dia ini katup di antara ventricle dan arteri besar. Nah, 2 katup atrioventricularis tadi namanya adalah valva tricuspidalis dan valva mitralis. Dan untuk 2 katup semilunaris namanya adalah valva pulmonalis dan valva aorticus. Nah, untuk mekanismenya sendiri, yang pertama ada sistolik. Dia ini ketika berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, dia ini membuat katup semilunarnya akan terbuka dan katup atrioventricularisnya akan tertutup. Sedangkan untuk diastolik itu akan kebalikannya, ventricle itu akan relaksasi dan akan terisi darah dari atrium. Nah, karena terisi darah dari atrium, nanti otomatis kan biar darah yang bisa masuk kan berarti si katup atrioventricularisnya harus terbuka. Lalu untuk mekanisme katup atrioventricularis sendiri, ketika yang pertama ini ketika ventricle relaksasi, lalu nanti cuspis akan lemas, terus nanti kedua valva atrioventricularis mulai terbuka, nanti menyebabkan darah bisa masuk ke ventricle sampai penuh, terus nanti katup akan terdorong, terus akan tertutup, terus nanti chorda tendinae dan musculus papillaris akan menegang. Lalu juga ada mekanisme valva pulmonal. Dia ini selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Dan juga ada mekanisme dari valva aorta. Dia ini katup aorta ini memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner dalam sinus aorta. Nah, pengisian sinus ini hanya terjadi pada akhir sistol, sehingga aliran darah mulai pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol. Lalu yang ketiga ada diafragma et mediastinum. Jadi yang pertama kita akan bahas diafragma terlebih dahulu. Diafragma ini merupakan pembatas antara cavitas abdominis dan cavitas thoracis. Nah, ini ada 2 bagian, yaitu pars muscularis. Pars muscularis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pars sternalis, pars costalis, dan pars lumbalis. Dan untuk bagian yang kedua ada centrum tendineum. Kita bahas dari pars muscularis terlebih dahulu. Yang pertama ada pars sternalis. Dia ini terdapat trigonum sternocostalare. Dia merupakan tempat yang lemah dan tempat sering terjadi hernia diafragmatika, dan dia dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Lalu juga ada yang kedua yang namanya pars costalis. Dia ini bagian yang berbentuk kubah pada diafragma. Dan yang terakhir ada pars lumbalis. Pars lumbalis ini ada ligamentum arcuatum medial. Dia ini merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major, dan ligamentum arcuatum lateral yang merupakan penebalan dari fascia musculus quadratus lumborum. Nah, bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebra lumbalis ini membentuk 2 crura muskular, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Batas medial kedua crura akan menyatu membentuk ligamentum arcuatum medianum. Ligamentum arcuatum medianum ini yang lebih di tengah dari mereka berdua ini ya. Nah,
pars diafragmatika yang melekat pada kosta 11 dan 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut dengan trigonum lumbokostal Busch-Daleky yang merupakan locus minoris resistensi. Lalu yang kedua ada centrum tendineum. Jadi yang pertama ada hiatus aorticus. Dia ini setinggi VTH 12, dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan vena hemiazygos. Lalu juga ada hiatus esophagus. Dia ini setinggi VTH 10 dan dia dilalui oleh esophagus, nervus vagi, dan ramus esofagi arteri gastrica sinistra. Lalu juga ada yang besar ini namanya foramen vena cava morgagni setinggi VTH 8, dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Dan yang terakhir ada yang namanya trigonum sternocostal lari yang dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa lymphatica. Untuk neurovaskularisasinya sendiri dari diafragma, dia divaskularisasi oleh 4 arteri, yaitu arteri verenica inferior, arteri verenica superior, arteri pericardioverdiaca, dan arteri musculofrenica. Lalu drainase venanya akan mengikuti dengan arterinya. Sedangkan untuk inervasinya dia melalui nervus phrenicus, nervus spinalis C3-C5. Nah, masuk ke materi kedua yaitu mediastinum. Mediastinum ini merupakan ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleura. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis sampai ke discus interventricularis antara VTH 4 dan 5 membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Nah, untuk mediastinum superius ini membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane, termasuk angulus sternalis VTH 4 atau 5. Nah, ini tuh isinya paling banyak ada thymus, trachea, esophagus, aorta, vena brachiocephalica, vena cava superior, nervus vagus, nervus phrenici, ductus thoracicus, nervus kecil, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan banyak lagi. Nah, lalu yang kedua ada mediastinum inferior. Dia ini letaknya ada di anterior dari perikardium dan di posterior dari sternum dan musculus transversus thorax. Dia ini isinya adalah sisa timus, nodi limfatiki, lemak, jaringan, ikat longgar. Nah, kan yang kalau gampang ngafalinnya yang di depan jantung itu kira-kira apa? Kan nggak ada organ ya, jadi kita bisa sebut ke kayak timus, lemak gitu. Lalu yang kedua ada mediastinum inferior media. Dia ini di antara kavitas pleura destra et sinistra. Isinya ada jantung, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri vena pulmonalis, vena cava, bronchi primari. Dan yang terakhir ada mediastinum inferior posterior. Letaknya ini ada di posterior perikardium di antara pleura mediastinales. Nah, kalau biar gampang ngafalinnya, kira-kira ini di belakangnya jantung ada apa sih? Oh, ada esophagus, ada aorta thoracica, vena azygos, hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus splanicus. Baik, untuk penjelasan saya cukup sekian. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Dan di sini saya lampirkan daftar-daftar pustaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.